Kali ini kita akan belajar tentang trayek pH indikator asam basa. Indikator asam basa itu banyak sekali sebenarnya. Ada yang indikator alam, indikator buatan, maupun indikator yang digunakan sangat akurat seperti indikator pH meter. Nah, indikator asam basa yang kita pelajari saat ini terkait dengan indikator asam basa buatan, diantaranya bromtimol biru atau sering dikenal dengan BTB, yang mana memiliki trayek pH antara 6 sampai 7,6 dengan perubahan warna kuning dan biru. Kemudian penoptalien atau PP, trayek pH 8,3 sampai 10 dengan trayek perubahan warna tidak berwarna sampai berwarna merah. Kemudian bromtimol biru, trayek pH-nya dari 6,0 sampai 7,6 dengan trayek warna kuning dan biru. Kemudian alizarin kuning, trayek pH 10,1 sampai 12,0 dengan perubahan trayek warna kuning sampai merah. Kemudian timol biru, trayek pH-nya 1,2 sampai 2,8 warna merah sampai kuning. Metil merah, trayek pH 4,8 sampai 6,0 merah dan kuning. Kemudian metil jingga, trayek pH 3,2 sampai 4,4 dengan perubahan warna merah sampai kuning. Nah, indikator asam basa yang buatan seperti hanya sebagian saja, ada beberapa banyak yang biasa digunakan. Biasanya saat kita menentukan pH dari suatu sampel, kita memperhatikan perubahan warnanya, apakah mulai dari batas terendah hingga sampai batas tertinggi. Jadi dalam trayek pH itu ada batas terendah, contohnya seperti pada bromtimol biru ada 6,0 sampai 7,6. Jadi 6,0 itu ada batas terendah, batas tertingginya adalah 7,6. Jadi kalau misalnya warna yang muncul adalah kuning, berarti batas terendahnya pH-nya. Jadi untuk penentuan pH-nya bisa kita gunakan garis bilangan atau memperhatikan warnanya. Berikut ini adalah contoh dari penentuan trayek pH indikator asam basa. Pada pengujian sampel ini diperoleh data sebagai berikut. Nah, sampel A dan sampel B. Pada sampel A, metil merah yang dihasilkan adalah warna kuning, kemudian dengan bromtimol biru warna biru, kemudian penoptalien warna merah. Sedangkan pada sampel B, dengan menggunakan metil merah, warna yang muncul adalah kuning, kemudian dengan bromtimol biru adalah biru, kemudian dengan penoptalien atau PP tidak berwarna. Nah, untuk menentukan pH ini kita perlu memperhatikan batas atau perubahan warnanya. Jadi kalau misalnya dia batas tertinggi, jadi warna yang digunakan adalah batas tertinggi, jadi angka yang digunakan adalah angka tertinggi. Misalnya seperti A dan B, pada metil merah warna kuning berarti batas tertingginya adalah 6,3, berarti dia batas maksimum atau batas terbesar. Kemudian kalau bromtimol biru, kita perhatikan perubahan warna yang digunakan untuk yang muncul pada saat pengujian menggunakan bromtimol biru pada sampel A dan B, dia menggunakan warna biru, berarti pH-nya itu di atas 7,6, jadi dia batas maksimum. Sedangkan untuk sampel A menggunakan penoptalien ternyata warna merah, jadi dia muncul warna merah, berarti warna maksimum atau warna minimum yang dihasilkan. Kemudian kalau tidak berwarna, dia muncul adalah warna pH-nya 8,3, itu dia batas minimum. Nah, itu perlu kita perhatikan untuk bisa menyelesaikan di garis bilangan. Nah, kita perhatikan perubahan warna yang dihasilkan sehingga kita bisa menyelesaikan. Nah, metil merah pada pengujian di sampel A, dia menghasilkan warna kuning, artinya dia menghasilkan maksimum ini dia lebih besar. Kalau di garis bilangan dia akan bergeser ke arah kanan. Kemudian kalau sampel B kuning maksimum, dia lebih besar juga, maka dia dibuat di garis bilangan dia akan arahnya ke tanda panah. Kemudian biru maksimum dia lebih besar ya, karena dihasilkan adalah warna batas tertinggi, berarti dia maksimum.
dia di lebih besar. Sedangkan merah dia batas tertingginya bukan minimum, sebenarnya maksimum, jadi batas tertingginya dia lebih besar. Sedangkan untuk PP di sampel B dia tidak berwarna, berarti dia batas terendah, ini batas minimumnya, berarti tandanya kurang dari. Nah, pH maksimum dari kita perhatikan tandanya adalah maksimum semua di atas 6,3 dan di atas 10, berarti kita mengambil pH maksimum saja, sehingga pH-nya lebih kecil atau sama dengan 10. Artinya yang kita ambil adalah batas terendahnya karena semuanya di bawah dari 10 pH-nya. Kemudian untuk sampel B pada kisaran maksimum dan minimum ambil kisaran maksimum dan minimumnya saja, karena kita lihat nanti bisa kita selesaikan setelah ini, kita lihat di garis bilangan di batas tertinggi dan terendahnya. Nah, sehingga ada irisan dia pH-nya berkisar dari 7,6 dan kurang dari 8,3. Nah, kita akan jelaskan di garis bilangan. Jadi kita persiapkan dengan sampel-sampel. Nah, untuk sampel A, metil merah, pH-nya itu menghasilkan warna kuning. Jadi tadi dia lebih dari, berarti dia arah ke kanan. Kemudian untuk BTB, dia juga menghasilkan warna biru. Jadi dia batas tertingginya, jadi arah panahnya ke kanan. Jadi dia kan maksimum. Kemudian untuk PP, dihasilkan warnanya merah, berarti dia lebih dari. Nah, di sini dalam garis bilangan, di sini kita tidak melihat potongan, tetapi arah panahnya selalu ke kanan dan batas tertingginya adalah 10. Sehingga pH yang dihasilkan nantinya akan berkisar itu, tapi kurang dari 10 pastinya. Kemudian untuk sampel A sama, untuk metil merah tadi kisaran warnanya di warna kuning, jadi dia juga arah panahnya juga ke kanan, dia batas tertingginya yang dipakai. Kemudian untuk brom timur biru yang BTB, dia untuk sampel B itu tadi sama seperti itu, dia besar arah kanan, tetapi PP dia tidak berwarna, jadi arahnya itu dia menggunakan batas minimum tadi yaitu 8,3, jadi panahnya ke kiri. Kalau dia minimum berarti kurang dari ke kiri. Nah, antara ini ada potongan. Nah, garis ini yang diwarnai ini adalah potongan atau daerah penyelesaian untuk sampel B untuk pH-nya. Jadi untuk B kisaran pH-nya dari 7,6 sampai 8,3 tadi. Nah, kita perhatikan tanda maksimum atau minimumnya. Jadi kalau dia maksimum, artinya dia batas tertinggi, dia arah panahnya ke kanan. Kemudian kalau pH jika tandanya yang muncul warna pada batas minimum, maka arah panahnya kurang dari. Jadi kalau di garis bilangan kita kaitkan ke kiri, artinya dia tidak sampai batas itu, tetapi dia sampai pada batas yang diberikan, tidak lebih dari itu. Kemudian pada sampel A, sehingga karena sampel A ini pH-nya ini, jadi dia sampel pH-nya itu kurang dari 10. Dan kalau sampel B dia ada berapa kisarannya, dari lebih besar 7,6 dan 8,3. Jadi kita lihat di garis bilangan ini lebih mudah kita menyelesaikan dengan garis bilangan. Oke, berikutnya kita akan menentukan konsentrasi dari suatu senyawa asam atau basa jika pada saat perhitungan atau saat kita melakukan menguji dengan indikator universal atau dengan pH meter, kita dapat pH-nya, kita dapat menentukan konsentrasi H+ dari asam atau basa ini. Kita lihat yang contohnya dari
contoh menghitung H+. Dalam HCl memiliki pH 4, tentukan konsentrasi H+-nya. Nah, perhatikan kita lihat pH. Kita menggunakan pH, kalau dia asam, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita tentukan pH-nya masukkan 4, min log H+. Nah, kita buat anti lognya. Jadi min log 10 pangkat min 4 kita samakan sama dengan yang sebelah kanan, atau ketika dengan anti log juga, min log H+, jadi H+-nya 10 pangkat min 4. Kalau misalkan dia 2 kali 10 pangkat, misalnya pH-nya 2 min log 3, jadi yang 3 di belakang itu jadi pangkat di depan, kemudian 2 itu adalah faktor pengalihnya, atau 3 kali 10 pangkat minus 2 itu dia konsentrasi H+. Sedangkan konsentrasi OH- misalnya diketahui pH dari kalium hidroksida itu 12/log2. Berapakah konsentrasi OH-nya? Kita masukkan seperti itu karena dia bentuk pH. Kalau basah kita harus cari pOH-nya dulu. Jadi pH sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi pOH-nya kita substitusikan dulu, pH-nya yang diketahui, pH-nya sebesar 2 min log 3. pOH-nya sudah didapat, maka kita menggunakan rumus pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Kita substitusikan nilai pOH yang sudah diketahui tadi dari hasil perhitungan dari pH yang diketahui itu sebesar 2 min log 3 sama dengan min log OH-. Nah, kita buat anti lognya. Kalau anti log berarti min log 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan min log OH-. Kalau anti log berarti anti log dari pOH tadi. Jadi konsentrasi OH-nya sebesar 3 kali 10 pangkat min 2. Atau boleh saja misalkan pOH-nya dapat 2 kali 2 min log 3. Jadi kalau diubah dalam bentuk pangkat, kalau anti log itu yang bilangan bulat tanpa logaritma itu biasanya dijadikan pangkat negatif. Kemudian logaritmanya 3 yang di depan itu menjadi bilangan bulat seperti ini. Jadi konsentrasi OH- itu 3 kali 10 pangkat min 2. Beda kalau dia sendiri tanpa ada bilangan bulat yang lain, dia akan langsung jadi pangkat negatif dari konsentrasi tersebut. Oke, kita masuk ke tugas. Tugas yang pertama, menentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan jika pH-nya diketahui. Nah, seperti tadi tinggal Anda buat saja anti logaritmanya karena dia dari asam. Kalau dari basa dia harus selesaikan dulu. Oke, yang kedua untuk tentukan konsentrasi OH- dari larutan NaOH dengan pH 13/log 2. Yang ketiga adalah menentukan trayek pH dan datanya seperti ini. pH dari lautan organik ini hanya satu sampel saja. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.